Kali ini gue bakal ceritain lanjutan komik God of Martial Art. Sebut saja ini chapter 122. Untuk novelnya sendiri, ini dimulai pada chapter 283 sampai 285. Video ini adalah spoiler dari lanjutan komiknya. Jadi yang bisa bertahan dengan rasa penasarannya, ya jangan tonton video ini. Nanti Anda bisa keterusan. Oh ya, sebelumnya gue mau minta dukungan dari kalian semua untuk subscribe channel ini, biar gue makin semangat buat videonya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya juga, biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Satu lagi sebelum lanjut. Demi keberlangsungan channel ini, gue berharap kalian semua bisa memberikan masukan untuk perbaikan selanjutnya. Kalian juga bisa request judul yang mau dibahas, agar kalian nyaman saat menonton videonya. Makasih ya. Lanjut, bola petir Tujiu bertabrakan dengan pedang Lin Feng. Namun bola petir itu tidak mampu memblokir serangan pedang Lin Feng. Pedang itu terus menusuk bola petir dan bergerak ke arah Tujiu. Tiba-tiba Tujiu berteriak, "Aku tidak ingin api esensi lagi." Kerumunan tercengang mendengar teriakan Tujiu, dan mereka berkata, "Dia menyerah, Tujiu menyerah." Tujiu yang kuat dan sangat agresif datang untuk mengambil api esensi dari Lin Feng. Namun dia dikalahkan dan tidak bisa menyaingi kekuatan Lin Feng. Mendengar itu, Lin Feng tersenyum dingin lalu berkata, apa yang harus kulakukan? Tujiu telah berpikir bahwa semuanya sangat mudah. Dia ingin membunuh Lin Feng dan mengambil api esensi. Tetapi karena dia tidak bisa mengalahkan Lin Feng, dia menyerah dan berpikir semuanya bisa diselesaikan. Namun Lin Feng tidak berpikir seperti itu. Bagaimana bisa semudah itu? Apakah dia akan menerima jika seseorang melakukan itu kepadanya? Lalu Tujiu berkata, "Aku dari Kastil Kondor. Apa kau berani membunuhku?" Kerumunan juga tercengang. Apakah Lin Feng akan membunuh Tujiu? Tidak ada orang yang berani menyinggung Kastil Kondor. Mendengar itu, Lin Feng berkata, "Karena kau ingin membunuhku, kau seharusnya berpikir bahwa aku mungkin akan membunuhmu juga." Lalu pedang Lin Feng terus bergerak dan menembus sedikit sisa dari bola petir Tujiu. Saat itu Tujiu berteriak, "Beraninya kau." Segera setelah itu, cahaya dari pedang Lin Feng bertahap menghilang. Tubuh Tujiu tidak bergerak dan perlahan runtuh. Di antara alisnya, sebuah pedang telah menembus tengkoraknya. Dia sudah mati. Lan Jiao yang melihat hal itu sangat tercengang, lalu mulai berjalan ke arah Lin Feng dan berkata, "Lin Feng, kau harus pergi sesegera mungkin." Lin Feng menatap Lan Jiao, lalu ia berkata, "Pergi? Kau akan terbunuh. Tujiu adalah anggota organisasi Kastil Kondor, dan dia memiliki status yang tinggi. Kau telah membunuhnya, sehingga Kastil Kondor tidak akan membiarkanmu pergi." Lin Feng mengerutkan kening lalu berkata, "Organisasi Kastil Kondor?" Lin Feng punya janji dengan Tuan Huo di restoran, jadi dia tidak bisa pergi. Lalu Lin Feng berkata lagi, "Aku tidak akan pergi." Lan Jiao sangat marah, lalu dia berkata, "Lin Feng, kau hanya ingin mati." Lin Feng menatap Lan Jiao, lalu Lin Feng berkata, "Mengapa kau begitu khawatir kepadaku?" "Aku mengkhawatirkanmu, tapi kau benar. Jika kau ingin mati, itu bukan urusanku," kata Lan Jiao sambil mengetuk Lin Feng. Lalu dia berjalan pergi. Lin Feng mulai berjalan juga dan pergi ke arah Celestial Restoran. Kerumunan di kejauhan belum pergi. Berita Tujiu meninggal akan menyebar dengan cepat, dan mereka ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak lama setelah itu, suara gemuruh muncul di kejauhan. Seperti yang diperkirakan, orang-orang Kastil Kondor telah tiba dengan cepat. Kerumunan itu berbisik, Lin Feng akan mati. Dengan cepat, lebih dari 100 kavaleri dengan kuda lapis baja telah tiba. Ketika mereka melihat mayat Tujiu, wajah pemimpin kavaleri itu sangat marah. Dia adalah paman Tujiu, dan dia juga adalah wakil ketua organisasi Kastil Kondor. Kemudian wakil ketua berkata, "Keluar, kau akan mati." Lalu orang-orang Kastil Kondor berlari menuju ke Celestial Restoran dan menghancurkan segala yang ada di jalan mereka. Dalam sekejap, orang-orang Kastil Kondor mengelilingi Celestial Restoran. Lalu wakil ketua berkata, "Masuk ke dalam dan tangkap dia. Aku ingin dia hidup." Namun saat mereka memasuki restoran, Bila seperti angin tiba-tiba muncul. Kemudian jeritan mengerikan menyebar melalui atmosfer. Orang-orang itu berjatuhan ke tanah. Mereka sudah mati.
Setelah itu, orang-orang dari kastil kondor tidak berani masuk lagi. Mereka hanya mondar-mandir di depan pintu restoran. Lalu wakil ketua berkata, "Masuk formasi dan masuk ke dalam, jangan mundur." Lalu orang-orang kastil kondor memasuki restoran. Segera setelah mereka masuk, cerita mengerikan menyebar di udara. Kerumunan bisa melihat cahaya ungu muncul dari dalam restoran. Roh ungu raksasa telah muncul di restoran dan menelan anggota kastil kondor. Semua orang yang memasuki restoran telah mati. Orang-orang di kerumunan berpikir akan sulit untuk membunuh Lin Feng. Pada saat itu, Lin Feng muncul di pintu restoran. Lalu dia berkata, "Jika ada yang memasuki restoran, aku akan membunuhnya." Lalu wakil ketua berkata, "Kau ingin mati." Kemudian, wakil ketua melompat dan masuk ke restoran. Setelah masuk, wakil ketua melepaskan 3 bola ki murni ke arah Lin Feng, Meng Qing, dan Badao sambil berteriak, "Mati!" Namun pada saat yang sama, pedang muncul dan menghalangi ki murni yang mendekat. Lin Feng melepaskan energi ungu dan menutupi seluruh tubuh wakil ketua, namun tidak mampu membuat tubuhnya meleleh. Lalu wakil ketua bergerak dengan kecepatan penuh menuju Lin Feng. Tetapi pada saat itu, energi dingin menembus ke dalam dadanya. Wakil ketua berbalik dan takut karena dia melihat kehadiran yang sangat dingin. Saat itu, energi es dan ki murni bertabrakan. Namun ki murni wakil ketua membeku. Pada saat yang sama, energi ungu mengelilingi tubuh wakil ketua dan mulai merusak tubuhnya. Wakil ketua berusaha pergi, namun energi ungu berubah menjadi naga besar dan menahannya. Setelah itu, wakil ketua menjerit mengerikan. Tubuhnya membeku dan terkorupsi pada saat yang sama, dan akhirnya dia benar-benar membeku. Di luar, kerumunan masih menunggu, dan pada saat itu, siluet terlempar dari dalam restoran. Siluet itu adalah wakil ketua organisasi kastil kondor, seorang kultivator lapisan Xuanqi, dan dia telah mati. Lalu Lin Feng keluar dari restoran, dan sebuah ilusi naga ungu muncul di depan Lin Feng. Lalu naga itu mengejar orang-orang kastil kondor yang melarikan diri. Pada saat itu, di belakang Lin Feng siluet putih muncul. Lalu dia membekukan orang-orang kastil kondor. Selain itu, siluet lain juga muncul dan membunuh orang-orang kastil kondor. 3 orang itu telah membantai semua anggota kastil kondor yang datang ke restoran. Mereka semua mati dengan menyedihkan. Kerumunan yang melihat itu berpikir seberapa kuat. Tidak heran dia tidak terburu-buru melarikan diri. Saat itu, mata Lan Jiao berkedip. Dia menatap Meng Qing, lalu dia berkata, "Pantas saja." Tidak heran dia tidak berhasil merayu Lin Feng. Dia sudah memiliki wanita cantik di sisinya. Lalu Lan Jiao mengutuk Lin Feng dalam hatinya. Pria yang tidak bertanggung jawab. Kau pikir dapat mengandalkan kekuatan 3 orang untuk mengalahkan kastil kondor? Setelah membantai semua anggota kastil kondor, Lin Feng, Meng Qing, dan Badao masuk ke restoran. Lalu Lin Feng duduk dan bermeditasi. Cahaya ki murni segera mengelilinginya, hingga tubuhnya pulih. Setelah beberapa saat, tanah mulai bergetar lagi. Dengan sangat cepat, pasukan kuda lapis baja muncul. Kali ini ada lebih dari 1000. Kerumunan yang melihat itu berkata, "Mereka di sini." Yang memimpin mereka adalah pria botak. Ada bekas luka besar di wajahnya. Pria itu adalah salah satu wakil ketua kastil kondor. Pemimpin besar dan dia adalah inti dari kastil kondor. Namun pemimpin besar sangat misterius. Dikatakan bahwa beberapa tahun yang lalu dia menyerbu kastil kondor sendirian dan membuat semua anggota kastil kondor tunduk padanya. Pemimpin besar sangat kuat dan telah menembus lapisan Xuanqi ketiga. Dia telah menggantikan pemimpin yang sebelumnya. Setelah pasukan itu tiba, suara yang begitu keras terdengar. "Keluar!" Namun Lin Feng dan teman-temannya tidak keluar. Kemudian pemimpin itu berkata lagi, "Karena telah membunuh anggotaku, aku akan menyiksamu sampai mati. Semuanya tetap dalam posisi dan tunggu sampai mereka keluar, lalu bunuh mereka." Seluruh kavalir berteriak, "Siap!" Pemimpin itu melompat dan bergerak ke arah mayat pemimpin lainnya. Saat dia melihat mayat itu, dia berkata, "Sungguh energi es yang kuat." Di luar Celestial Restoran, suasananya sangat tenang.
Pasukan organisasi Kastil Kondor telah menunggu sepanjang hari. Namun pada saat itu, di kejauhan sekelompok kuda putih bergerak ke arah mereka. Orang-orang di kerumunan tercengang dan mulai menebak siapa orang-orang ini. Mereka berkata, orang-orang dari desa gunung es dan salju telah datang. Bing Yuan, jenius dari desa gunung es dan salju telah terbunuh, dan mereka tidak akan mengabaikan penghinaan itu. Semua orang di kerumunan berpikir, Lin Feng pasti akan mati. Saat pemimpin desa gunung es dan salju melihat pemimpin Kastil Kondor ada di depannya, dia berteriak, menyingkir. Lalu pemimpin Kastil Kondor berkata, apa status sosialmu dalam sekte gunung es dan salju, sehingga kau berani berbicara seperti itu kepadaku? Pemimpin gunung es dan salju berkata, Bing Heteng. Semua orang di kerumunan terkejut. Bing Heteng secara pribadi telah datang. Dia adalah penatua agung desa gunung es dan salju. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Jika kalian suka, tinggalkan jejak, like, dan komennya. Tekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Dan aktifkan loncengnya, karena gue bakal segera upload lanjutan ceritanya. Oke? Semangat ya. Dadah.